Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Jumat 5 Juni 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Songon hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Laos dijo manatoropi rap doho sisianna didokma tunasida. Nasa nagiot mangyutonau disadahom madirina dituhuk ma silang natu ibanai diihutom maaho." Demikian firman Tuhan. Mengikut Yesus dengan setia. Demikian tema renungan kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengikuti seseorang didasarkan karena kekaguman, atau ingin memperoleh keuntungan, atau juga berharap mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Namun mengikut Yesus berbeda dengan mengikuti siapapun di dunia ini. Dalam nas renungan kita hari ini, Yesus dengan jelas berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Mengikut Kristus bukan sekedar menyebut diri sebagai orang percaya, tetapi sebuah keputusan untuk hidup menurut kehendaknya setiap hari. Menjadi pengikut Kristus yang setia dimulai dengan menyangkal diri. Hal ini berarti kita belajar mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala keinginan pribadi kita. Tidak jarang kita harus meninggalkan kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, menahan keegoan, mengampuni orang yang menyakiti kita, serta tetap hidup benar meskipun hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Kesetiaan kepada Kristus seringkali menuntut keberanian untuk berbeda dari cara hidup dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga mengajarkan agar setiap pengikutnya memikul salibnya. Salib melambangkan pengorbanan, ketekunan, dan kesediaan menanggung berbagai tantangan karena imannya. Ada saatnya orang percaya menghadapi penolakan, kesulitan, atau pergumulan karena memilih hidup sesuai dengan firman Tuhan. Namun salib yang dipikul bersama Kristus tidak pernah sia-sia, karena Tuhan sendiri menyertai dan menguatkan setiap langkah orang yang percaya kepadanya. Karena itu, marilah kita menjadi pengikut Kristus yang setia, bukan hanya ketika keadaan kita baik-baik saja, tetapi juga saat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Kesetiaan sejati hanya terlihat ketika kita tetap percaya, tetap taat, dan tetap mengasihi Tuhan dalam segala keadaan kita. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Kristus dan mengikutinya
dengan sungguh-sungguh kita akan mengalami penyertaan, damai sejahtera, dan sukacita yang berasal dari Tuhan sendiri. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali akan komitmen, akan keteguhan hati kami untuk mengikut Kristus dengan setia. Bahwasanya kami harus menyangkal diri kami memikul salib kami, dan dengan tekun mengikuti Dia. Tolonglah kami Tuhan. Dunia penuh dengan segala pencobaan, tantangan, dan pergumulan. Namun kami butuh pertolongan Tuhan dalam Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki hati, iman, percaya yang teguh dan kokoh menghadapi semuanya. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Teriring salam dan doa selamat ulang tahun untuk Amang Sintua Frit Sumarno Siahaan di wilayah Yerusalem, untuk Inang Margaret Silayan di wilayah Sion, dan Amang Rimbun Huta Barat di wilayah Sion. Juga ucapan dan doa selamat ulang tahun pernikahan untuk keluarga Amang Hendrik Poltak Dolok Seribu dan Inang Bornok Berlian Sitorus di wilayah Kana. Tuhan memberkati dan menyertai senantiasa.